Oli bahkan juga digadang-gadang masuk dalam kabinet Pak Prabowo Gibran. Dan bahkan dari pemberitaan pada tanggal 7 Oktober, Oli, Donko Kambe, PDIP, Megawati udah ngomong kami dukung pemerintahan Pak Prabowo. Nah, artinya bisa dipastikan ya 99,9% PDIP bakal bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini ada pemberitaan yang cukup mengejutkan ya. Kayaknya 100% PDIP akan bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Dan bahkan kalau kita melihat dari pemberitaan 7 hari yang lalu dari Tempo.co, yaitu Oli bahkan juga digadang-gadang masuk dalam kabinet Pak Prabowo Gibran. Dan bahkan dari pemberitaan pada tanggal 7 Oktober, Oli, Donko Kambe, PDIP, Megawati udah ngomong kami dukung pemerintahan Pak Prabowo. Nah, artinya bisa dipastikan ya 99,9% PDIP bakal bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Ini sungguh mengejutkan sekali ya. Bahkan sampai detik ini pun pertemuan yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan juga Ibu Megawati belum terlaksana. Tetapi desas-desusnya PDIP mau bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo, dan bahkan dari Ibu Megawati sudah ngomong mau mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Ya memang kalau kita lihat dari hasil pileg pada waktu lalu sudah jelas lah PDIP Perjuangan itu perolehan suaranya sangat besar sekali, dan bahkan turunnya hanya sedikit, masih yang tertinggi. Nah, itu pun juga kalau PDIP menentukan posisinya berada di oposisi atau berada di luar pemerintahan, itu juga bisa menjadi ganjalan bagi pemerintahan Pak Prabowo. Dan pasti berbagai cara dilakukan demi PDIP bergabung ke pemerintahan. Ya, walaupun dulu ganjalannya sih kemungkinan yaitu dari Presiden Joko Widodo. Karena kalau kita lihat manuver pada saat yang lalu ketika Presiden Joko Widodo menjabat mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran, itu sungguh di luar dugaan dan banyak kekecewaan dari kader-kader dari PDI Perjuangan. Tidak terkecuali kader-kader, melainkan juga elit-elit dari kader PDIP juga marah terhadap manuver dari Presiden Joko Widodo. Nah, kalau kita lihat dari Oktober yang lalu ya, bahkan PDIP juga mendapatkan di angka 25,5%. Tetapi saat ini juga turun suaranya, tetapi tetap yang tertinggi. Nah, kemungkinan dasar itu ya, pemerintahan Pak Prabowo Gibran akhirnya menarik setidaknya PDIP untuk bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Nah, yang cukup mengejutkan lagi ya, dari Tempo juga, yaitu PDI Perjuangan dukung pemerintahan Pak Prabowo. Ini juga sungguh mengejutkan sekali. Nah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berkomitmen untuk tidak berseberangan dengan pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan Gibran dalam 5 tahun ke depan. Hal itu disampaikan oleh Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan, Oli Donko Kambe. Oli menjelaskan keputusan itu telah disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati sudah memberikan instruksi untuk mendukung pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Persamuhan Megawati dan Prabowo pun disiapkan sebelum pelantikan Presiden pada 20 Oktober. Oli mengatakan pertemuan Megawati dan Prabowo akan membahas mengenai rencana masa depan Republik. Apalagi Ibu sudah menyampaikan kami mendukung pemerintahan Prabowo, kata Oli pada 6 Oktober. Oli melanjutkan, Megawati menganggap dalam konteks politik Indonesia tidak ada istilah oposisi dan koalisi. Pada prinsipnya, kerjasama ini sudah dimulai. Ibu Megawati juga menegaskan bahwa kita tidak mengenal oposisi. Jadi, kami akan bekerja sama dan mendukung Pak Prabowo dalam menjalankan pemerintahan ke depan, ujarnya. Menurut Oli, kerjasama dengan pemerintahan sudah berjalan sejak awal. Ia mencontohkan pelantikan Puan Maharani sebagai Ketua DPR 2024-2029 sebagai bukti nyata. Mbak Puan sudah jadi Ketua DPR. Segala program pemerintah Mbak Puan yang diketok artinya sudah jalan, kata Oli. Kendati sudah memutuskan seiring sejalan, Gubernur Sulawesi Utara itu belum bisa memastikan apakah PDIP akan mendapatkan posisi menteri dalam susunan kabinet Prabowo. Menurut Oli, hal tersebut tergantung pada kesepakatan antara Megawati dan Prabowo. Jika Pak Prabowo meminta Ibu untuk mengusulkan dan dia setuju, itu sepenuhnya urusan Pak Prabowo, ujar Oli.
Apakah demikian ya? PDIP akan berada di koalisi dari Pak Prabowo Gibran. Wah, artinya sudah fix ya. Walaupun menurut Ibu Megawati tidak ada oposisi dan koalisi dan harus bekerja sama dalam pemerintahan, menurut saya juga sudah dipastikan ya. Artinya bakal berada di koalisi kalau menurut saya. Nah, kalau kita lihat dari sini juga ya, dari respon Gibran respon kabar kader PDIP bakal menjadi menteri. Nah, Wakil Presiden terpilih Gibran buka suara terkait kabar kader PDIP bakal menjadi menteri di Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Isu PDIP gabung koalisi pemerintahan semakin santer seiring rencana pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PDI Megawati Soekarno Putri. Ya, tapi apalah daya ya, sampai saat ini pun juga belum ada pertemuan yang dimaksud. Padahal pada saat lalu isunya sangat santer sekali dan kemungkinan dalam waktu dekat ini pertemuan antara Pak Prabowo dan Megawati akan terwujud dan terlaksana. Tetapi bukannya pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto, melainkan Prabowo seringkali bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Pada saat lalu juga Pak Prabowo bertemu dan makan malam bersama dengan Presiden Joko Widodo, dan setelah beberapa hari kemudian Pak Prabowo mengunjungi ke Solo di rumah Presiden Joko Widodo. Itu juga makan siang kalau tidak salah, dan pertemuannya juga berlangsung 1,5 jam. Nah, apakah ini untuk menghalang-halangi yaitu pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati? Ya, kita tidak tahu, tetapi opini-opini yang berkembang memang demikian. Dikala isu-isunya santer, Ibu Megawati akan bertemu dengan Pak Prabowo, tiba-tiba malah Presiden Joko Widodo yang bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Itu juga sungguh mengejutkan sekali ya. Gibran menegaskan Prabowo memiliki wewenang penuh untuk menentukan susunan kabinet pemerintahan yang akan datang. Kita menghormati keputusan beliau, kita loyal ke beliau, dan saya yakin nanti akan dipilih orang-orang terbaik untuk menempati posisi-posisi itu, kata Gibran saat meninjau pagelaran Pekan Paralimpik Nasional di Solo, Jawa Tengah. Gibran yakin Prabowo memiliki banyak pertimbangan dalam menentukan tokoh-tokoh yang akan menjadi menteri di kabinetnya. Saya yakin beliau sudah menimbang-nimbang dengan matang siapa yang akan masuk, dan sekali keputusan ada di tangan presiden terpilih. Nah, bahkan juga dari pemberitaan di sini, Nasdem bahkan memutuskan lah untuk tidak berada di dalam kabinet Pak Prabowo Gibran. Artinya tidak ada menteri dari Nasdem, walaupun Nasdem sudah memutuskan untuk bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Nah, ini juga sangat mengejutkan sekali. Apakah akan diisi oleh kader PDIP? Apalagi kalau isu-isunya yang beredar itu ada 3 menteri dari PDIP yang akan bergabung di pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Apakah benar demikian? Ini juga sungguh mengejutkan. Ditambah lagi dari pemberitaan Tempo, yaitu PDIP akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Ini juga sungguh mengejutkan publik ya. Dan akhirnya saat ini juga satu persatu sudah mulai terungkap ya arah dari Partai PDI Perjuangan. Dari sini dikomentari oleh supir, kacang Garuda kagak kelihatan ya. Saya cuma fokus pada partainya. Teddy Gusaidi, Partai DP Garuda sebagai pemenang peringkat nomor 18 dan 19. Dari Jimmy, kami 23 orang, satu keluarga inti bersama anak, mantu dan cucu, ortu yang punya hak pilih semua sepakat coblos banteng. Itu PSI 10,9 apa 0,9 ya, soalnya agak burem kayak. Partai tidak tahu, sebagian orang boleh ngetawain Gerindra nggak? Duk, kamu ditantang debat sama Ted Gus, berani nggak? Beliau senior saya, pengalaman dan wawasannya jauh lebih luas. Ya, seperti itulah. Nah, semoga saja pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.